Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala TK Islam Permata Bangsa Windu Aji dan segenap Dewan Guru TK Islam Permata Bangsa Windu Aji, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul di tempat ini. Salam dan salam senantiasa semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di dunia wal akhirah. Untuk susunan acara aksi nyata diseminasi budaya positif Modul 1.4 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan ke-9. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga inti, dan yang keempat penutup. Untuk acara pagi hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara hari ini bermanfaat, berjalan lancar. Amin ya rabbal alamin. Untuk sambutan selanjutnya, atas nama Kepala Sekolah Islam Permata Bangsa Windu Aji, Ibu Khosyah SPD, yang akan diwakili oleh bagian kurikulum. Dengan ini akan disampaikan oleh Ibu Mariatul Hidayah SPD. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala TK Islam Permata Bangsa Windu Aji dan segenap Dewan Guru TK Islam Permata Bangsa Windu Aji. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kita masih bisa beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, saya mewakili Kepala TK Islam Permata Bangsa Windu Aji. Saya sampaikan selamat kepada Ibu Margiasi yang akan melaksanakan salah satu rangkaian modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di sini dalam acara pemaparan aksi nyata diseminasi budaya positif modul 1.4 PGP Angkatan ke-9 oleh Ibu Margiasi. Sekali lagi kami sampaikan selamat kepada Ibu Margiasi yang akan melaksanakan salah satu rangkaian modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Alhamdulillah dengan adanya program
Pendidikan guru penggerak dari Kemendikbudristek ini diharapkan akan memberikan dampak positif untuk sekolah kita. Materi budaya positif akan disampaikan hari ini oleh Ibu Margiasi SPD agar kita lebih memahami dalam bagaimana kita mendidik siswa seperti dalam hal kedisiplinan, perilaku yang baik, dan motivasi belajar, sehingga akan melahirkan peserta didik yang berkualitas. Semoga kegiatan ini dapat membawa manfaat dan peningkatan bagi kita semua, khususnya guru TK Islam Permata Bangsa. Semoga semua rangkaian kegiatan dari awal sampai akhir hari ini kita berjalan lancar. Amin ya robbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi selamat pada Ibu Margiasi. Mudah-mudahan acara hari ini berjalan lancar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan untuk acara inti pemaparan aksi nyata diseminasi budaya positif modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan ke-9 oleh Ibu Margi Asih SPD, calon guru penggerak TK Islam Permata Bangsa Rindu Haji, Paguyangan, Kabupaten Brebes. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala TK Islam Permata Bangsa Rindu Haji dan segenap Dewan Guru TK Islam Permata Bangsa Rindu Haji. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena rahmatnya lah sehingga pada hari ini, hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan bisa berkumpul bersama, saling bersilaturahmi. Dan di sini saya akan berbagi pengalaman dengan ibu-ibu semua. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, di sini saya bersyukur kepada Allah luar biasa. Sudah sampai titik ini mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan ke-9. Saya berdiri di sini adalah tujuannya ingin berbagi pengalaman. Mohon maaf tidak ada maksud untuk menggurui ibu. Saya tahu pasti ibu-ibu di sini sudah mumpuni, sudah senior semua, pastinya sudah pandai, sudah bisa membuat atau menyusun pembelajaran dan lain-lain, membimbing, menuntun anak-anak di peserta didik di TK Islam Permata Bangsa. Di sini sifatnya hanya untuk berbagi pengalaman, pastinya untuk meningkatkan kualitas diri saya pribadi dan untuk kita semua. Semoga nantinya bermanfaat. Izin untuk share PPT yang sudah saya siapkan. Ibu-ibu yang saya hormati, di sini tujuannya adalah untuk menyebarkan atau memaparkan pemahaman dan penerapan pengalaman
budaya positif. JGP angkatan ke-9 TK Islam Permata Bangsa Paguyangan Kabupaten Brebes. Ibu-ibu perlu diketahui, ini ada beberapa konsep inti dari budaya positif. Saya rangkum menjadi 8 konsep. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mari kita belajar bersama-sama apa sih konsep dari budaya positif yang saya rangkum menjadi 8 konsep. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Yaitu merupakan pembelajaran yang berdiferensiasi yang sesuai dengan teori psikologi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu masih ingat profil pelajar Pancasila? Ya, itu ada 6. Ada 6, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinaan global. Yang ketiga gotong royong, yang keempat mandiri, yang kelima kreatif, dan terakhir bernalar kritis. Apa buatan ibu-ibu? Ya, kita hafalkan pakai lagu ya, nanti bisa cepat hafal ya. Ya, bersama-sama boleh? Ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, begitu ya. Kalau pakai lagu nanti lebih mudah. Boleh sekali lagi bareng-bareng ibu-ibu semua? Ya, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, tepuk tangan untuk ibu semua. Iya, nanti bisa cepat hafal ya. Nah, ke-6 dari isi profil pelajar Pancasila inilah untuk pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, next. Konsep yang kedua adalah tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi intinya nantinya anak tidak akan mempunyai tujuan lain, atau nanti berakibat akan mendapatkan hukuman atau hadiah. Tapi ini adalah disiplin yang datang dari diri anak sendiri. Pengertian lain yaitu merupakan apa itu? Merupakan cara untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, ini ada 2 definisi ya, artinya disiplin positif. Artinya semuanya itu keluar dari dalam diri anak. Jadi tidak ada tujuan untuk mendapatkan hadiah, terus imbalan, penghargaan, apalagi sampai menerima ancaman atau hukuman. Penerapan disiplin positif dapat menciptakan anak yang berdisiplin dalam berperilaku, yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik dalam perubahan tingkah laku yang lebih baik. Nah, ini yang dimaksud dalam diri dari diri anak ini adalah yang namanya motivasi intrinsik, Ibu, yaitu yang dari dalam ya, yang nantinya merubah tingkah laku menjadi lebih baik. Next. Nah, konsep yang ketiga
ini adalah nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama tanpa memandang perbedaan suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar. Contoh nilai kebajikan untuk anak usia dini. Nah, karena kita adalah guru TK, kita harus tahu apa nilai kebajikan yang harus kita terapkan, yang harus kita tanamkan pada diri anak. Contohnya ini ibu-ibu, ada baik hati, mandiri, sopan santun, saling menghormati, kasih sayang, adil, kebebasan, dan keberanian. Mungkin masih banyak lagi ya. Ini saya tuliskan beberapa contoh nilai kebajikan yang harus kita tanamkan untuk peserta didik kita. Selanjutnya, nilai kebajikan juga ada pada 6 dimensi profil belajar Pancasila. Nah, yang kita nyanyikan tadi ada 6 dimensi profil belajar Pancasila, itu juga termasuk nilai kebajikan yang harus kita tanamkan, yang harus kita sampaikan ya, supaya anak itu bisa menguasai atau memahami apa itu nilai kebajikan. Next. Konsep berikutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Ibu pasti sudah tahu apa saja kebutuhan dasar manusia. Sedangkan untuk pengertiannya, artinya kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang harus terpenuhi agar kita manusia itu dapat bertahan hidup dan melanjutkan hidupnya. Di sini ada beberapa atau rangkuman 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, bagaimana kita harus bertahan hidup? Pasti kita membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini mungkin kebutuhan yang paling pokok, yang paling dasar. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini meliputi rasa diterima, dipedulikan, mau berbagi, kerjasama, itu menjadi bagian dari kelompok. Jadi merasa diperhatikan. Nah, itu adalah kebutuhan manusia berupa kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya, yang kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan. Apa itu ibu-ibu? Ini adalah berhubungan dengan harga diri, dan keinginan untuk dianggap. Ya, kita pasti pernah merasakan seperti itu. Ya, saya punya harga diri, saya kembali dianggap. Terus ada jiwa untuk menjadi pemimpin, berprestasi, ingin diakui dan ingin didengar. Ini adalah kebutuhan dasar manusia yang ketiga, yaitu penguasaan. Selanjutnya yang keempat, kebutuhan dasar yang keempat adalah kebebasan. Nah, apa saja ini untuk kebutuhan kebebasan? Yaitu mandiri, memiliki pilihan, bebas memilih, terus mencoba hal-hal yang baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi tidak ada yang memaksa dia atau mengendalikan. Ini adalah kebutuhan kita, yaitu kebebasan. Yang kelima adalah kebutuhan dasar, yaitu kesenangan. Nah, kita juga perlu kebutuhan manusia, yaitu kesenangan. Ini antara lain adalah seperti bermain, humoris, terus antusiasme dan tertawa. Mari kita tertawa, Ibu. Iya, kalau tertawa berarti kan kita senang ya Bu ya. Iya, senang, artinya kebutuhan dasar kita terpenuhi. Ya, inilah konsep tentang kebutuhan dasar manusia yang harus dimiliki oleh manusia dan terpenuhi. Ya, kita ke konsep selanjutnya. Next.
manusia ibu-ibu. Ya, jadi konsep budaya positif selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ini ada dua, yaitu berdasarkan ini ya Bu ya, yang kita alami. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik. Apa itu motivasi ekstrinsik? Ini langsung ke contohnya, yaitu satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini motivasinya seperti ini. Dorongannya, tujuannya berarti untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi yang anak lakukan ini tujuannya untuk itu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, jadi motivasinya itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dua hal ini adalah motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari luar anak itu. Yang kedua adalah motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik tadi sudah disinggung di konsep sebelumnya, adalah motivasi yang berasal dari dalam diri, ya, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, ini keduanya sudah ada. Motivasi perilaku manusia ini dalam kenyataan hidup memang sudah ada semua, Bu. Ya, sekarang kita ke konsep berikutnya. Oh maaf, ini masih tentang tadi ya Bu ya, untuk motivasi ekstrinsik. Ya, tadi kan untuk mendapatkan apa ya Bu? Ada, ya coba sebelumnya tadi, ya klik sebelumnya, ya. Nah, ini tadi motivasi perilaku manusia ada ekstrinsik dan intrinsik. Kalau ekstrinsik ini kan ada hubungannya dengan hukuman, ada hubungannya dengan hukuman, ya. Kita akan ke selanjutnya, yaitu apa itu hukuman. Nah, ibu-ibu, ada beberapa atau 3 di sini, ya, 3 hal yang berhubungan dengan motivasi tadi, Nah, yaitu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sekilas 3 kata ini sepertinya sama, tapi tidak. Ini 3 kata ini mempunyai arti dan makna yang berbeda. Yang pertama, hukuman. Ya, apa sih hukuman? Hukuman ini adalah sesuatu yang kita sampaikan ke anak tapi tidak terencana, atau secara tiba-tiba. Artinya murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik biasanya Bu. Berupa hukuman fisik atau psikis. Ini adalah hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi ini adalah yang kita sampaikan ke anak didik tapi terencana, atau disepakati sesuai dengan aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Nah, ini adalah arti atau ciri-ciri dari konsekuensi. Dari sini nanti kita bisa mengetahui apakah kita selama ini ke peserta didik itu memberikan hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Yang ketiga, restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses berkolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, dari sini ada 3 jenis, yaitu yang kita berikan kepada murid, apabila murid melakukan kesalahan, ada hukuman, konsekuensi, atau restitusi. 3 hal ini ada yang paling bagus Ibu. Apa ya kira-kira yang paling bagus? Apakah hukuman? Apakah konsekuensi atau restitusi? Restitusi.
Iya betul sekali Ibu. Yang paling bagus kita terapkan apabila anak melakukan kesalahan atau ada permasalahan pada peserta didik kita adalah dengan melakukan restitusi. Kalau hukuman ini berarti sepihak Bu. Saya contohkan misalnya ada anak yang terlambat, tanpa ditanya terlambatnya alasannya apa, kita langsung memberikan hukuman. Berarti itu kan sepihak. Kita tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk memberikan alasan. Ya, inilah ketiga perbedaan tadi antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Lanjut. Nah, hubungannya dengan tadi Ibu, apakah kita sudah melaksanakan memberikan hukuman atau konsekuensi atau restitusi kepada anak? Marilah kita pelajari juga yaitu posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai guru itu harus mengetahui posisinya yang benar, mengontrol peserta didik kita itu sebagai apa, supaya nanti keimbas atau hasil yang diterima oleh anak itu bagus, anak menjadi lebih baik, bukan malah sebaliknya. Ibu-ibu, di sini ada 5 posisi kontrol guru, dan sekaligus juga dengan contoh penerapannya. Yang pertama Bu, yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Penghukum itu biasanya ciri-cirinya itu akan mengatakan begini Bu, patuhi aturan saya atau awas. Nah begitu. Misal ada peserta didik yang melakukan kesalahan, guru itu akan mengatakan begini. Ini contoh Ibu, bagi guru yang menjalankan posisi kontrol penghukum itu akan mengatakan seperti itu, patuhi aturan saya atau awas. Nah, sudah dengan nada keras dan nada sepertinya mengancam. Nah, ciri-ciri secara ini bahasa tubuhnya itu adalah mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk. Mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk sambil mengucapkan kata-kata tadi yang seperti contoh, patuhi aturan saya atau awas, begitu ya. Ini adalah kata-kata yang dikeluarkan oleh guru yang menjalankan posisi kontrol penghukum. Nah, jika guru menjalankan posisi kontrol penghukum, apa dampaknya bagi anak didik kita? Yaitu murid menjadi marah dan mendendam serta agresif. Jadi dia bersalah, tapi kalau kita langsung memvonis begitu, sambil marah dan mata melotot serta menunjuk-nunjuk, bukannya murid menjadi lebih baik, tapi malah menjadi ikut marah dan malah menjadi pendendam dan menjadi agresif. Ya, itu tentang posisi kontrol yang pertama. Yang kedua, posisi kontrol guru yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Biasanya sebagai contoh, ini ibu guru akan mengatakan begini, ibu kecewa sekali sama kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Nah, dengan nada yang memelas, ya. Nah, ini ciri-ciri bahasa tubuhnya adalah nada suara yang memelas, terus suaranya halus tapi bernada sedih dan merapat ke anak dengan lesu. Mendekat ke anak dengan lesu sambil mengucapkan kata-kata tadi, ibu kecewa sekali sama kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Nah, posisi kontrol ini mengakibatkan dampak yang kurang bagus kepada anak, yaitu murid akan merasa bersalah dan menjadi orang yang gagal. Jadi bukannya memperbaiki diri, tapi malah merasa
bersalah dan menjadi gagal. Saya sudah gagal, saya bersalah sama ibu guru, hanya bisa sedih, ya seperti itu. Lanjut, posisi kontrol yang ketiga, ya teman, ya guru sebagai teman. Ada ciri-cirinya dalam ucapan guru sebagai teman. Kalau ada anak didik yang melakukan kesalahan, posisi kontrol guru sebagai teman akan menyatakan seperti ini, Bu. Contoh, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Bapak bantu bereskan. Nah, ini contoh berarti Pak Guru ya. Kalau kita berarti Bu Guru, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Bu Guru bereskan ya. Nah, ini kata-kata yang diucapkan oleh guru yang menjalankan posisi kontrol sebagai teman. Ciri-cirinya tadi ya ramah, lebih akrab dengan murid, terus bercanda, lebih merapat ke murid, dan mata dan senyum-senyum jenaka, ya. Kalau seperti ini muridnya senang buatan Bu? Muridnya senang, ya. Tapi ada dampak yang kurang bagus, ya. Apa dampaknya? Murid akan ketergantungan dengan guru, bisa saja lebih suka dengan guru itu, tapi tidak suka dengan guru yang lain. Ketergantungannya hanya pada satu orang guru saja. Selanjutnya, posisi kontrol yang keempat ini adalah sebagai pemantau. Apa yang dikatakan oleh guru yang menjalankan posisi kontrol pemantau? Ini ada contoh. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini pertanyaan yang disampaikan oleh guru yang menjalankan posisi kontrol pemantau. Ciri-cirinya yaitu suaranya datar dan bahasa tubuhnya formal, atau resmi. Selanjutnya, dampak yang akan murid terima atau yang alami adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankannya bahwa telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Ya, ini adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Selanjutnya yang kelima, ya, ini ada posisi kontrol yang kelima yaitu sebagai manajer, ya. Apa yang disampaikan oleh guru yang menjalankan posisi kontrol manajer? Ini ada contoh. Yang pertama, pertanyaan pertama yang disampaikan adalah apa yang kita yakini? Yang kedua, apakah kamu meyakininya? Yang ketiga, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Terus, apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Nah, inilah posisi kontrol guru sebagai manajer. Ada tahap-tahap pertanyaan yang disampaikan ke anak, tidak seperti tadi yang posisi kontrol 1 sampai 4, Jadi yang kelima ini lebih teratur, dan hasilnya nanti lebih baik. Kita lihat ciri-cirinya dulu untuk posisi kontrol guru sebagai manajer, yaitu suaranya halus, bahasa tubuh tidak kaku, dan mendekat ke murid. Dampaknya, guru mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan kita, dengan bimbingan guru, otomatis dengan tahapan-tahapan tadi, dengan kita memberikan pertanyaan, anak juga berpikir, sampai berpikir tentang cara memperbaikinya. Nah, ini nanti menjadikan anak itu sadar bahwa kesalahan yang dilakukan itu harus diperbaiki. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, Ibu, yang paling bagus, yang paling ideal
Yang paling bagus yang kita harus lakukan dan harus pahami adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Siap ya ibu semua menjalankannya? Bismillah ya, bersama-sama kita perbaiki ya. Apabila selama ini ya, khususnya saya pribadi sering menjalankan posisi penghukum atau membuat merasa bersalah ya, mari kita perbaiki diri oh iya, ternyata sebagai penghukum begini dan dampaknya juga kurang baik. Nah, yang paling baik kita lakukan adalah sebagai manajer ya. Inilah tentang 5 posisi kontrol. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak ya contoh penerapan 5 posisi kontrol terhadap anak didik atau murid yang melakukan kesalahan melalui tayangan video berikut ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak?
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat
Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, ibu-ibu sekalian, ya itulah tadi video yang menayangkan dan menyampaikan lebih jelas ya apa dan bagaimana prakteknya tentang 5 posisi kontrol guru. Ya, sudah langsung dipraktekkan dengan permasalahan yang sama ya tadi oleh murid yang bernama Naren ya. Ada posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ya, tadi kesimpulannya adalah yang paling bagus itu adalah posisi kontrol yang ke-5, yaitu sebagai manajer. Ya, ibu-ibu sekalian, dengan berakhirnya video tadi, ya kita untuk pemaparan hari ini sudah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan kepada ibu-ibu semua bermanfaat. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat terutama untuk diri saya pribadi dan untuk
ibu-ibu guru semua, guru TK Islam Permata Bangsa Biluaji. Terima kasih atas kerjasama ibu-ibu semua, izin dari Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih ya untuk penyelenggaraan semua kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan guru penggerak. Dan saya di sini juga mau memotivasi teman-teman semua untuk maju, untuk mengikuti program-program pemerintah ya, seperti program guru penggerak ya, seperti dengan slogannya tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Demikianlah apa yang disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersama-sama menutup acara pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Awal akhir bermohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampung apa Ki? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, iya, dari zaman bapak nyongai keberdian. Kiran, Bu Guru mau tanya ya. Iya, Bu. Ya. Apa ya Mbak Kiran sering datang terlambat ke sekolah? Iya, Bu. Menurut Mbak Kiran, boleh apa tidak ya kalau berangkat ke sekolah terlambat? Tidak, Bu. Iya, pasti Mbak Kiran punya alasannya ya. Mengapa Mbak Kiran sering datang terlambat ke sekolah? Karena Saya bangunnya kesiangan. oh begitu. Ada lagi alasan lain? Mbak Kiran suka nonton TV pagi-pagi? Iya, Bu. Oh iya, pastinya asik sekali ya kalau pagi-pagi nonton TV. Nah, sekarang Mbak Kiran dengarkan. Kalau sering berangkat ke sekolah terlambat itu tidak baik. Kenapa? Itu berarti Mbak Kiran tidak sesuai dengan keyakinan sekolah kita, yaitu semua anak harus disiplin, tanggung jawab, mandiri, dan berangkat tepat waktu. Mbak Kiran paham? Paham. Nah, dan kalau sudah paham dan sudah tahu, Mbak Kiran mau memperbaikinya? Siap memperbaiki? Siap. Nah, sekarang Bu Guru tanya, bagaimana cara memperbaikinya Mbak Kiran? Ayo, bagaimana caranya? Mbak Kiran harus Saya bangun bangun lebih lebih pagi pagi dan dan nonton TV-nya nonton TV-nya kapan? pulang sekolah. Nah, begitu. Bagus ya. Iya, siap memperbaiki? Siap. Iya, terima kasih Mbak Kiran. Sama-sama Bu Guru. Sama-sama, Bu Guru. Iya, bagus. Assalamualaikum, nama saya Kiran. Terima kasih Bu Guru. Saya sudah diingatkan. Saya tidak terlambat lagi. Yes. Benar sekali. Bu Guru mau tanya ya. Iya, Bu Guru. Iya. Bu Guru dengar dari Bu Guru Toha, apa iya Mas Gali hari ini mengerjakan tugas tidak tuntas? Iya, Bu Guru. Ya, Mas Gali, coba ceritakan ke Bu Guru mengapa Mas Gali mengerjakan tugas tidak sampai selesai.
Pensilnya patah. Oh, pensilnya patah. Iya, pasti tadi bingung ya Mas Galihnya ya. Iya, karena tidak bisa menyelesaikan tugas ya. Mas Galih tahu tidak mengerjakan tugas sampai selesai itu tidak baik. Iya Bu Guru. Iya, sekarang coba berarti Mas Galih dengarkan. Kalau tidak mengerjakan tugas sampai selesai, berarti tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, yaitu semua anak harus disiplin, tanggung jawab, dan mandiri mengerjakan tugas sampai tuntas. Nah, sekarang bagaimana menurut Mas Galih caranya supaya memperbaiki diri? Ya, Mas Galih bagaimana? Membawa? Serutan dan pensil. Oh, membawa serutan dan pensil. Bagus ya. Semoga tidak lupa ya. Besok membawa serutan dan pensil. Makasih Mas Galih. Terima kasih Bu Guru. Sama-sama. Assalamualaikum. Nama saya Galih. Terima kasih Bu Guru. Besok saya akan mengerjakan tugas sampai tuntas. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.